Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah fi nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah Pak Ali dalam kondisi sehat, di Metro dalam kondisi mendung. Mudah-mudahan mahasiswa dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama keluarga tercinta. Baiklah, mari kita lanjutkan perkuliahan kita, bimbingan dan penyuluhan. Mari kita mulai dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang pengertian dan fungsi bimbingan dan penyuluhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sasaran dan sifat BP atau bimbingan dan penyuluhan. Dalam buku Bapak Umar disampaikan bahwasanya sasaran bimbingan dan penyuluhan pada prinsipnya adalah klien dengan segala hambatan hidup. Jadi sasarannya adalah orang, klien dengan segala permasalahan hidup. Kalau anak sekolah masalahnya ya mungkin kehidupan di sekolah. Kalau masyarakat ya mungkin kehidupan di masyarakat. Kehidupan berkeluarga, kehidupan ekonomi, semuanya. Baik dari segi fisiologi, secara fisik, psikologis, psikis, perasaan, pikiran, jiwa, masalah kejiwaan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, itu termasuk sasaran BP. Dan kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, jika ada masalah hubungan dengan tetangga, hubungan dengan aparatur, ketidaknyamanan, dan sebenarnya kesemuanya itu mungkin saling berkaitan. Sedangkan sasaran pada BP ini lebih mengarah pada memberikan motivasi dan persuasi pada klien untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi serta jalan menuju masa depan yang lebih baik. Jadi sasarannya permasalahan dihubungkan dengan motivasi dan persuasi, alternatif pemilihan solusi. Jadi nanti yang akan menyelesaikan sebenarnya yang memiliki masalah tersebut menuju masa depan yang lebih baik, pengen mendapatkan di kemudiannya nasibnya lebih baik. Jadi seperti itu. Itu dalam buku Bapak Umar yang bisa Pak Ali simpulkan. Nanti lebih lanjut dan detailnya bisa dibaca sambil meresum apa yang bisa Anda resum. Sedangkan sasaran bimbingan dan penyuluhan di sekolah adalah
segala hambatan belajar siswa yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor diri siswa sendiri dan faktor-faktor eksternal dari luar siswa itu sendiri. Contoh yang dari internal itu adalah mungkin faktor fisiologi, fisik, kemampuan fisik yang ada masalah, atau psikis, pikirannya ada masalah. Sedangkan eksternal itu yang dari luar, mungkin masalah dengan gurunya, mungkin masalah dengan orang tuanya, dengan temannya, nah itu termasuk mungkin hambatan secara eksternal. Tugas guru PP atau konselor di sekolah adalah satu, memberikan konseling pada murid, memberikan bimbingan dan penyuluhan pada murid. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dengan guru dan orang tua. BP itu melakukan koordinasi dengan guru. Apa masalah yang dihadapi, detailnya bagaimana, dan orang tua, memanggil orang tua. Koordinasi itu bisa bersifat terjadwal ataupun eksidental. Minimnya ya ada pertemuan wali murid paling enggak 1 semester sekali. Tetapi biasanya kalau yang eksidental, ada anak yang bermasalah, mungkin orang tua dilibatkan untuk menyelesaikan masalah. Atau ada program yang lebih bagus kedepannya yang berhubungan dengan perkembangan prestasi siswa, orang tua dipanggil untuk koordinasi, biasanya masalah pendanaan dan sebagainya. Yang ketiga, mempelajari fakta-fakta perubahan murid. Jadi sasaran bimbingan dan penyuluhan di sekolah itu yang ketiga mempelajari fakta-fakta perubahan siswa. Bagaimana perkembangan siswa, ada enggak stagnan siswa, anak enggak muda pinter, atau malah nah ini adalah tugas guru BP di sekolah. Yang selanjutnya adalah koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan materi bimbingan. Koordinasi dengan pihak-pihak lain. Satu contoh, guru olahraga. Ada anak berprestasi dan akan mungkin diikutkan sebuah ajang kompetisi, maka dia butuh koordinasi. Dia membutuhkan coach atau pelatih profesional. Di bidang pelajaran mungkin yang lain, perkembangan kemampuan biologi, maka mungkin guru akan berkoordinasi dengan laboratorium atau bahkan mungkin praktisi atau profesional. Cara nandur sayur, satu contoh itu melibatkan koordinasi dengan pihak lain. Atau tentang mungkin perkembangan mental, butuh dokter atau psikiater. Satu contoh, ada anak yang secara mental butuh penanganan khusus, maka BP butuh koordinasi dengan psikiater atau mungkin dokter tentang dunia kesehatan. Itu ya mungkin sasaran bimbingan dan penyuluhan baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya sifat bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan dapat dilakukan sebelum atau sesudah klien mendapatkan hambatan atau masalah. Dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dikenal dengan sifat-sifat bimbingan dan penyuluhan. Yang pertama, bimbingan dan penyuluhan bersifat development, pengembangan.
Jadi sebenarnya masalahnya bukan masalah berat, tetapi masalahnya bagaimana agar siswa ini berkembang, development. Ketuntasan di kelas 1 akan berdampak pada ketuntasan di kelas 2 dan begitu seterusnya. Sekarang sudah bisa 10 tambah 10, bagaimana agar bisa kedepannya 100 tambah 100 itu kalau di anak SD. Ini bersifat dibimbing untuk berkembang. Tentunya semakin hari orang harus semakin tambah wawasan. Yang kedua BP bersifat treatment atau pemeliharaan. Pemeliharaan ini biasanya kalau yang sudah stabil, dengan jalan stabil inilah perlu dipelihara agar jangan sampai dalam perjalanan ada hambatan. Normalnya ketika anak ini tuntas dengan nilai 8, maka dipelihara terus agar selalu di posisi tuntas belajar. Karena masing-masing siswa itu ternyata memiliki situasi yang berbeda-beda. Jadi sifat BP yang kedua adalah sifat pemeliharaan. Yang selanjutnya sifat BP preventif, pencegahan. Jangan sampai timbul masalah. Maka pencegahannya dilakukan dengan cara pemberian masukan-masukan atau arahan-arahan. Jangan sampai timbul masalah. Satu contoh, pemberian motivasi atau saran untuk selalu giat belajar ketika mau menghadapi ujian. Memberikan rambu-rambu keamanan dalam pergaulan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Nah, itu sifatnya adalah preventif atau pencegahan. Yang selanjutnya sifat bimbingan dan penyuluhan adalah kuratif atau penyembuhan. Anak sudah terlanjur hobi nyuri. Nah, ini maka bimbingan dan penyuluhannya yang perlu dilakukan adalah bersifat kuratif. Kleptomania satu contoh, anak suka ngambil barang temennya. Ngambil barang temennya ini motifnya secara psikologis bermacam-macam. Ada yang nggak punya, pengen punya. Ada yang pengen menguasai milik temennya. Ada perasaan puas ketika mengambil. Kalau bersifat karena dia terpaksa, karena tidak ada mencuri, dia mencuri buku atau pulpen temannya, mungkin masih penyelesaiannya masih mudah. Tapi kalau yang terjadi yang kedua adalah pengen menguasai barang temannya atau bahagia apabila bisa mencurangi temannya, ini adalah sudah penyakit kejiwaan. Kuratif yang selanjutnya penyembuhan, satu contoh. Anak sekolah sudah terlanjur hobi merokok, satu contoh. Atau sudah hobi minum-minuman keras. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi di perkembangan siswa. Itu bersifat kuratif atau penyembuhan. Jadi sifat bimbingan dan penyuluhan itu sedikitnya ada 4, yaitu yang pertama bimbingan bersifat development, dibimbing untuk perkembangan tentunya kemajuannya. Yang kedua bersifat treatment adalah pemeliharaan, setelah sudah berjalan baik, dia berkembang maka dipelihara prestasinya.
Yang ketiga, preventif. BP dilakukan agar jangan sampai terjadi masalah di kemudian, maka dicegah. Agak-agak mirip ini dengan pemeliharaan ya. Dan yang keempat adalah kuratif. Bimbingan ini bersifat kuratif, yaitu untuk menyembuhkan klien dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya dalam buku Bapak Umar ini ada hasil penelitian yang dilakukan efek atau dampak dari klien, dari konselor terhadap klien, atau dampak pengaruh psikis dari pergaulan. Saya bacakan. Dalam pandangan etika dan pengalaman keagamaan, penelitian menunjukkan bahwa didapatkan hasil korelasi etis antara sumber terhadap siswa. Orang tua itu 18%. Jadi ketika dalam pergaulan ini orang tua memberikan bimbingan atau arahan kepada anaknya, itu adalah 18% dari apa yang dia dengar. Jadi apabila kita dalam satu hari ini 100%, satu contoh, 18% bimbingan atau arahan orang tua bisa mempengaruhi anak. Yang kedua, pimpinan kelompok atau geng atau teman karib itu 55%. Ini yang paling bahaya ya. Jadi perkembangan anak itu yang paling dominan ternyata pada kelompok ini, pimpinan kelompok atau ketua geng, teman seiring, teman sepermainan. Jadi teman-teman akrabnya lah ternyata yang mendominasi sampai 55%. Guru itu di bawah orang tua 9%. Guru pelajaran itu 2%. Pengaruh teman sebaya atau teman sepermainan itu 15%. Dilihat di buku ya. Jadi nanti efektivitas memberi pengaruh atau membimbing itu yang paling didengar oleh orang itu seperti itu statistiknya. Jadi yang ngomongin orang tua itu hanya 20% yang diterima dari keseluruhan. Pimpinan kelompok kalau di orang tua mungkin ustadznya ya itu 55%. Guru biasa itu 9%. Guru mata pelajaran itu hanya 2%. Jadi kalau guru matematika ngomongi tentang etika itu yang didengarkan hanya 2%, kalah karo tidak bolos koncone. Guru pelajaran jangan bolos ya, nanti temannya ada yang ayo bolos, ketua kelompok dia atau ketua gengnya itu jauh lebih didengar daripada kata guru. Itu di buku itu ada, bisa Anda lihat seperti itu. Ini penelitian ini dilakukan sudah beberapa tahun yang lalu ya, nggak tahu kalau sekarang sudah ada perubahan. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silakan diresum sesuai dengan kemampuan daya tangkap setelah membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.